Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kali ini, di channel perdana kita dan acara perdana kita akan membahas dan mengulas tentang sepak bola, khususnya timnas Indonesia maupun mancanegara. Dan teman-teman, pada acara perdana kali ini kita akan berbincang-bincang dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya dengan Ibad dan saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Aldi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Dan juga ada di sebelah kanan saya ada Iman. Halo bang, Sehat? Alhamdulillah bang. Mantap. Kita di sini semangat nih karena apa? Semangat karena kita penikmat sepak bola sekaligus supporter timnas Indonesia. Karena tanpa support timnas itu rasa nasionalisme kita itu kurang kalau enggak kita dukung sepak bola kita. Benar ya teman-teman? Nah, oke, untuk mengawali diskusi kita nih kali ini, saya pengen bertanya nih opini teman-teman nih dari sini. Untuk kita ini di timnas di pertandingan AFF kali ini, kejuaraan AFF kali ini sudah melakoni 3 pertandingan. Ya hasilnya bisa dibilang kurang memuaskan. Nah kita akan dengar nih, kita akan diskusi bareng nih. Bagaimana pendapat dari kita terkait timnas Indonesia di kejuaraan AFF kali ini. Oke, langsung Aldi dulu nih. Gimana nih bang? Di, Apa itu? kita udah ngeliat di timnas kita ini udah melakoni 3 pertandingan. Pertama menang lawan Myanmar dengan skor 1-0. Lalu lawan Laos 3 sama kita seri, dan yang terakhir lawan Vietnam itu kita kalah 1-0. Tapi di satu sisi klasemen kita masih aman, Juara 2 kita. masih ada peluang lolos. Masih ada harapan juga. Tapi kita lihat dulu kira-kira peluang Indonesia itu seperti apa, dan kira-kira apa yang bisa diambil dari 3 pertandingan sebelumnya kira-kira. Menurut Aldi gimana kira-kira? Menurut gue bang, kita ambil kesimpulan aja semua ya dari 3 tim ini lah kita lawan nih. Coba yang pertama kita kan menang, tuh menang tuh. Kedua seri, 3 kalah. Itu kalau kita lihat nih bang, dari menang, seri, kalah, berarti menurun dong bang. Jadinya bang, menurun. Tapi lu nggak ngelihat itu dari statistik atau dari kedalaman skuad masing-masing negara? Taruhlah Myanmar yang selalu dari dulu gampang harusnya kita menangin, Laos juga harusnya gampang kita menangin dong. Tapi di sini seri. Dan lawan Vietnam ya walaupun kita di sini timnas kita bukan full squad tim utama dan di mayoritas isinya itu pemain U22, dan timnas Vietnam itu ada di tim seniornya dia banyak yang ikut gitu. Itu menurun apa menurut lo? Apa emang kitanya aja yang kurang squad atau kurang minim pemain kita itu minim pengalaman atau gimana kira-kira? Itu kan gini bang, kan yang pertama lawan Myanmar yang pemain AFC tuh dari kita ya, ikut turun kan, karena jadi menang 3-0. Itu siapa waktu itu di situ? Yang diturunin itu kan si Marcelino, Swig, Marhan. Itu dibantuin 3 orang itu tuh, oke lah menang. Asnawi juga nggak? Asnawi juga masuk. Tapi saya Asnawi udah nggak usah lah deh bang. Tapi dia ngegolin. Golin, ya karena sundulan aja dia bang. Lemparan kayak iya. Kayak FC juga dia. Orang biasa dia. Sundulan lemparan Arhan. Nah, terus lawan kedua Laos. Itu 2 sama, 3 sama ya. 3 sama. Habis 3 sama itu yang Lino merah tuh. Lino merah. Keluar lawan Lino. Itu udah nggak dibantu AFC tuh, tim AFC kan, tim senior, tim inti yang koordinasi. Itu dia karena nggak main, ya kan? Oke lah 3 sama, oke. Nah, yang ketiga ini bang, lawan si Vietnam, nggak ada pemain yang dari senior yang ikut kualifikasi gitu. Kualifikasi. Jadi tapi masih ada terus Asnawi juga ada. Cuman kan kayak yang nggak pemain depannya lah bang, kayak bener-bener yang banyak dimasukin.
Dia banyak ngerotasi. Rotasi main. Debut-debut semua lah yang begitu. Emang wajar kalah lah. Itu aja nggak dibantuin kalah. Jadi timnas Indonesia ini bang, kalau tanpa pemain senior diambil tuh nggak bisa bang, belum bisa kayak bang. Berarti secara garis besar gue lihat lu tuh apa namanya menganggap kita itu performa kita jelek. Jelek bang. Dan itu menurut lu yang disalahkan siapa? Apakah strategi pelatih? Apakah strategi apa memang pemain kita yang kurang apa namanya kurang perform atau kurang jam terbang atau kurang pengalaman dan sebagainya kira-kira menurut lu faktor apaan sih? Nah, saya kemarin ngeliat sebelum kita AFF nih kan ada debut yang buat uji coba lawan Bali. Iya. Ya, uji coba. Berapa skor 2-1 ya? Iya. Menang. Indonesia menang kan? Nah dari situ itu kan baru pertama debutnya itu. Oke lah, Bali United kan pemain seniornya. Bali United juga nurunnya nggak pemain inti semua. Iya enggak sih. Pemain muda gitu. Kita lihat skornya berapa? 2-1. 2-1. Nah lawan Bali 2-1 Pak. Gimana itu bang? Beda tipis. Beda tipis doang. Nah, berarti kan ya kita lihat juga berarti dari strategi dong. Strategi. Kalau begitu berarti yang salah menurut lo siapa ya? Bukan pemain sih bang, bukan. Pemain. Iya pemain, bukan strategi. Pelatih, bukan strategi, bukan Pemain. pelatih. Pemain bang. Pemain yang kurang pengalaman gitu ya. Pas coba kita lihat lagi replaynya, passingnya aja masih Salah mulu. belum pas mulu. Pemain bang, kalau menurut saya bang, pemain. Oke, bagus nih opininya Aldi nih. Kalau dari Iman, setuju Man tanggapannya dari opini dari si Aldi nih? Kalau menurut gua sih dari lihat pertandingan sebelumnya udah 3 lawan Laos, terus lawan Myanmar, terus lawan Vietnam. Jadi kalau menurut gua emang wajar sih Indonesia performanya kayak gitu. Lagian kan di timnas sekarang yang Piala PBB itu nuruninnya pemain-pemain muda gitu. Mayoritas pemain muda semua. Terus pemain yang ikut tim seniornya juga sedikit, ada beberapa mungkin. Tapi menurut gua bisa masuk semifinal juga, terus bisa masuk final, ada harapan juara juga. Harap gitu semua guys ya. Mudah-mudahan Indonesia itu lanjut nanti sampai setinggi-tingginya kalau bisa juara gitu ya. Betul. Oke. Berarti intinya teman-teman yang bisa saya simpulin di sini adalah kita memang dari segi kualitas squad kita memang under 22 yang mana masih minim pengalaman guys ya. Yang saya tangkap di situ dan bukan karena faktor pelatih juga. Jadi teman-teman stay out itu tolong. Nah, kita soalnya dari PSSI juga nggak menargetkan kita untuk juara gitu. Tapi untuk mengambil manfaat jam terbang, pengalaman dari pemain-pemain muda kita gitu kan. Oke. Nah, balik lagi ke tadi. Apakah berpengaruh nih? Kan Erick Thohir bilang, kita di PSSI ini dalam kejuaraan AFF tidak menargetkan juara. Gitu. Tapi pemain-pemain kita ini ya kalau kita lihat di media, di TV atau di medsos, kayaknya ada kurang bergairah gitu. Itu apakah gara-gara nggak ditargetin atau gimana kira-kira? Menurut lo gimana man? Kalau menurut gua sih memang minim pengalaman juga sih. Minim pengalaman. Terus kita lihat dari negara-negara lain, dia mayoritas juga pemain seniornya udah ada banyak di situ. Cuman Indonesia doang sih yang nggak menargetin. Terus kualitas pemainnya juga standar, kebanyakan debutan juga, bukan pemain senior yang sering diajak main sama di kualifikasi gitu bang. Tapi kalau menurut gue lihat pemain-pemain tuh kayaknya nggak bergairah, nggak sesemangat pas waktu tim kita menghadapi di kualifikasi atau di selain AFF ini sebelumnya itu kayaknya beda gitu semangatnya itu benar tuh. Apakah asumsi gue benar terkait ini kira-kira apa emang pengaruhnya nggak ditargetin sama PSSI ini jadinya pemain itu kayaknya kurang greget gitu? Ya sebenarnya itu betul, cuman waktu kita lihat di kualifikasi kemarin tuh otomatis pemain-pemainnya itu beda juga.
kebanyakan pemain baru yang sekarang diambil dari Piala AFF itu pemain debutan semua, Pak. Jadi sangat beda lah gitu. Berarti ini kalau berarti gue tangkap adalah nggak berpengaruh gitu. Apa pengaruh? Maksudnya PSSI itu nggak menargetkan juara. Ya. Tapi di satu sisi ini tuh harusnya dengan misalkan target kita itu besar, seharusnya pemain itu lebih termotivasi untuk mendapatkan hal itu gitu loh. Itu keputusan yang tepat, yang bijak atau enggak sih? Gini aja bang, itu aja kita kalau kalah nih bang di ranking FIFA aja kehitung poin kan bang. Kalau misalkan seandainya kemarin kalah lawan Myanmar, minus kan, cuman sedikit doang kan. Nah harusnya sih gimana? Harusnya benar emang harus menang terus kan. Iya. Ya karena emang katanya PSSI nggak menargetkan untuk menang, harusnya salah dia pikir kayak gitu bang. Juara. Harusnya bang. Salah berarti ya. Harusnya targetnya langsung pol aja gitu. Iya, kalau emang bener pengen nggak mau nargetin juara, udah nggak usah kayak Marcelino, Arhan, sama apa lagi satu lagi Asnawi, nggak usah diajak. Langsung aja sekaligus pakai pemain yang bener-bener baru masuk. Iya. Biar kayak kemarin Marcelino tuh timnya tuh kan kemarin main Oxford main karena dia nggak datang ke sana main di timnas, ya udah dia nggak main di klubnya. Pro kontra ya guys ya. Jadi ya di satu sisi ada baiknya juga, tapi di satu sisi juga kayaknya pengalaman yang diberikan PSSI ke timnas muda kita itu jadi kayak kurang ada gairah gitu untuk memenangkan di kejuaraan ini, turnamen ini ya gitu ya. Oke, itu mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain silahkan komentar, kita akan diskusi di kolom komentar. Oke. Nah, balik lagi kita ke pemain nih kita. Untuk pemain ini menurut lo siapa nih kira-kira yang dari 24 pemain yang dipanggil nih yang menurut lo perform lah, istilahnya rising star bisa jadi bintang baru timnas senior kita itu kira-kira siapa? Gue cuma satu doang bang. Satu si Detan itu aja dah. Tapi Detan itu selama ini nggak pernah jadi starter dia. Iya namanya di Super Sub. Itu tapi menurut lo itu tetap ya? Tetap lah bang, karena kenapa tuh? Dia tuh speednya, jiwanya pengen main juaranya itu ada bang. Ya walaupun kelihatan banget. Ngejar mulu main. Emang dia sih bang. Setuju sih gue juga. Detan juga dari sisi skill sih oke. Ya, ketika Detan itu masuk, ada di situ. Apalagi yang lawan Vietnam itu ketika Detan masuk, ada di situ pergerakan, ada ancaman-ancaman di gawang Vietnam. Kalau lo man siapa man? Kalau gue juga sama sih Detan. Alasannya karena menurut gue, pandangan gue ya, Detan itu bagus sih dari segi skill, kecepatan. Cuman kekurangannya dia kurang menit bermain, kurang dikasih kesempatan. Jadi ketika dia dikasih kesempatan oleh Sintayong mungkin di Piala AFF dari awal dari starter, insya Allah bisa. Insya Allah ini bukan terbaik. Betul. Gue setuju Detan itu minimal ya kalau kita mau ada gebrakan di awal, kita main full attack di awal itu Detan tuh cocok banget ya. Karena selama ini yang kita lihat di 3 pertandingan terakhir ini kita tuh miss di passing bola tengah gitu, di area tengah kita tuh kurang ini. Komentar tuh Arkan Kakak kan? Kayak Arkan Fikri. Terus striker kita itu yang ditaruh biasanya itu di pertandingan 3 terakhir tuh yang kayak si siapa namanya Arkan Kakak sama Caraka itu kayak nggak ada dikasih bola gitu, dikit minim dia dapat bola itu. Udah pakai Bandung. Naruh gitu. Harusnya dia ini ya bisa perform gitu. Tapi gacor loh di PSS Sleman. Iya kalau di PSS Liga gacor tapi tegang panggung kali dengan panggung. Tapi itulah namanya juga main muda ya, kita maklumin aja ya. Tapi ya kita berharap dengan kejuaraan ini, dengan pertandingan satu demi satu dan sampai seterusnya itu bisa memberikan
dampak yang lebih lagi untuk performa teman-teman timnas muda kita gitu kan. Oke. Nah sekarang gue mau komen mau butuh opini dari teman-teman nih. Satu orang pemain striker abroad kita nih, yang main di timnas udah lama ini selalu jadi starter nih di era Sintayong nih, yaitu Rafael Struijk. Kalau gue lihat di performa AFF kali ini dan di sebelumnya mungkin ada golnya minim lah ya, padahal dia striker ya. Nah, itu pandangan lo gimana? Apakah dia memang performanya segitu-gitu aja, apa emang strategi atau gimana menurut lo gimana? Kalau ini kan, kalau misalkan si Struijk itu mainnya nggak kurang ditekan gitu ya, ini kurang kayak harusnya jadi motivasi lah ya buat timnya ya. Motivasi gimana maksudnya? Biar dikatakan bagus tuh harus misalkan di AFF itu harus win banyak kan. Itu kan memang tugasnya dia sebagai striker, seharusnya striker itu memberikan gol gitu. Tapi faktanya Rafael Struijk itu ketika dikasih kesempatan buat jadi starter itu nggak bisa nunjukin. Nggak bisa nunjukin itu. Nah itu menurut lu emang cuman segitunya dia punya kualitas atau gimana? Salah strategi atau gimana? Sebenarnya Pak, kalau komen gitu ya, ini atas satawan gitu Bang. Nggak apa-apa kan namanya opini ya. Menurut pandangan kita aja sebagai penikmat bola yang nonton gitu. Gimana nih? Menurut lo? Ya seperti itu harusnya nih udahlah, kalau di AFF aja udah kelihatan belum bisa performa banget nih situ Kasih kesempatan. nih untuk ini aja nih yang apa sih namanya striker yang lain aja lah. Striker yang lain ya. Padahal kesempatan udah banyak dikasih. Iya makanya. Cuman nggak bisa memberikan Aneh kontribusi banget. yang terbaik gitu. Anggaplah itu AFF kayak main tuh kan ade-adean gitu. Anggapnya lah gitu. Belum bisa juga kan. Iya emang harus diganti lah, maksudnya udahlah. Nanti aja dia kan. Pas lawan Filipina nih udah nggak usah main dulu. Berarti kita cocoknya nanti striker itu siapa kira-kira? Cocok. Cocok ya. Si Deta benar bisa kan masuk depan. Deta ditaruh depan ya. Coba ini Deta taruh depan. si Oke. Doni Tri di sampingnya tuh. Deta kalau itu harus diajar Pak. Oh gitu. Harus diajar. Ya, oke nggak apa-apa. Namanya opini ya. Jadi teman-teman. Nah kalau Iman gimana Bang? Kalau menurut pandangan gua tentang Rafael Struijk itu, jadi dia tuh striker yang nggak ngotot gitu. Jadi kalau striker menurut gua harus ngotot, terus harus berani duel, harus lari, harus berani. Jadi jangan cuman dapat suplai dari gelandang ataupun dari sayap, dia juga harus gerak, harus berjuang gitu, harus kerja keras. Gitu. Posisi dia itu harusnya striker, posisi nomor 9. Tapi dia sering banget di tengah atau di belakang gitu. Jadi ketika ada kita pergerakan buat nyerang itu, posisi dia tuh selalu di belakang itu tuh. Maksudnya mungkin koreksi juga buat Rafael ya. Jadi harus bisa kalau misalkan dikasih kesempatan buat striker harus bisa nunjukin yang terbaik. Terus harus sadar juga, harus introspeksi gitu. Apa yang kurang dari gua dikasih kesempatan oleh coach, masa gua nggak bisa membuat gol atau mencetak gol sebanyak mungkin. Kalau menurut gua kan striker tugasnya itu mencetak gol, memaksimalkan peluang bagaimanapun harus bisa menjadi gol gitu Bang. Berarti kita juga bersepakat bahwasanya ya pemain memang kita sepak bola itu nggak satu pemain aja, kita bersebelas. Nah, ketika arahan dari pelatih itu dilaksanakan, ya seharusnya berbuahkan hasil positif gitu. Tapi entah kenapa ya kita menurut opini kita karena kita nonton gitu kayaknya greget aja gitu. Rafael Struijk tuh kok harusnya minimal 2 gol gitu atau 1 gol lah paling enggak. Kalau nggak setiap pertandingan harus nyetak gol lah, artinya 1 atau 2 ya kan? Iya benar. Tapi mungkin juga gara-gara performanya dia itu tergantung sama pemain lain juga mungkin. Iya, bisa jadi. Karena dia jadi karena dia suplai mungkin minim. Kurang. Terus dia juga ngerebut bola sendiri, habis itu turun sendiri, habis itu nyerang sendiri. Kelihatan banget kan? Yang momen dia maruk dia. Iya, dia jadi nggak mau passing, dia mau langsung. Itu karena tim mungkin ya, bisa jadi. Bisa jadi kan gitu. Karena menurut teman-teman gimana tuh performa Rafael Struijk kali ini? Apakah bisa
dikembangkan lagi menurut teman-teman gimana? Apakah emang cuma segitu aja? Silakan kita komentar, kita diskusi di kolom komentar. Oke. Dan untuk yang terakhir nih, kira-kira nih teman-teman, di AFF ini kan kita perlu adanya peningkatan ya, dari seperti yang tadi ditargetkan oleh PSSI adalah menciptakan pengalaman bagi timnas muda kita untuk menggapai untuk persiapan SEA Games tahun depan dan juga Piala AFC kalau nggak salah ya. Nah, itu kira-kira yang cocok nih kan ini AFF ini walaupun diisi U22 tapi levelnya ini senior ya. Kira-kira yang cocok di senior ini apa atau yang pantas dimasukin tim senior di yang tim inti senior itu kira-kira siapa? Gimana? Kira-kira siapa? Yang performnya oke, Yang di perform di Piala Piala AFF ini, yang U22 ini yang baru pada debut, itu yang kira-kira yang apa namanya, yang layak lah, yang layak buat ke timnas senior buat kualifikasi Piala Dunia gitu. Ya kalau menurut gua sih dari lini belakang ada Donitri, terus lini depan Detan juga bagus. Itu bisa dipromosikan ke tim senior gitu. Jadi di tim senior bisa bersaing sama yang lain, contohnya Rizky Ridho lah. Terus di yang depannya sayapnya si bisa bersaing sama Yakob Sayuri itu di situ bisa. Jadi mungkin bisa untuk main di tim senior gitu, orang-orang yang tadi gua sebutin. Semoga ya dengan adanya tambahan performa tim yang ya pemain-pemain yang menonjol kali ini lah, itu bisa memperkuat timnas kita nanti buat menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Karena target kita itu ya, kualifikasi Piala Dunia dengan harapan kita bisa lolos di fase selanjutnya. Kalau lo gimana nih? Kalau gue bang cukup ini bang, kalau di AFF nanti nih di AFC nih cukup depannya aja bang yang dimasukin bang. Siapa? Kayak misalkan ya udah si Detan aja itu. Detan aja ya? Udah itu aja bang, bener bang. Kan yang lain udah kompak tuh yang timnya itu tuh. Udah nggak bisa digituin lagi. Udah Detan aja bang. Cuman buat temenan sama si ini Sulek ini nih. Buat nemenin aja nih sini. Sangat mas lah. Mungkin aja ya, kali aja mudah-mudahan. Mungkin strike nggak cocok sama Oki, bisa aja sama Detan gitu kan, kali aja kan. Dicobain aja Nanti maksudnya. itu kan jadi opsi pelatih juga buat meracik strateginya dia gitu. Oke. Ini oke, sekarang gue pengen tanya prediksi nih. Kita bentar lagi pengen menghadapi Filipina dengan pertandingan sebelum-sebelumnya udah kita saksikan bersama teman-teman. Kira-kira peluang Indonesia bisa menang itu ada atau tidak, dan kira-kira skornya berapa? Filipina ya? Kan terakhir kita lawan Filipina pas sebelumnya. Berarti si Filipina kan si Dino udah boleh kan belum sih bang? Udah, harusnya udah bisa main ya. Bisa, Sekarang kan ya. kartu merah, kartu kuning, 2 kali kartu kuning itu mendapatkan kartu merah itu kalau menurut aturan yang gue tahu ya itu satu kali nggak boleh main. Habis itu bisa langsung main. Habis itu bisa main. Bisa, ya. main berarti dia. Kira-kira gimana di? Yang ini line up gua apa? Gimana? Iya, apa namanya prediksi lo? Si gua nih, kan pakai formasi gua tapi bang. Boleh. Ya boleh lah, pakai formasi ikutin yang senior lah, 3 aspek 3, tengah 5, 3-5-2, boleh. 3-5-2, oke. Boleh itu. Pengennya nih bang, Dino itu jangan kayak kemarin bang. Gimana tuh? Disuruh jadi arol gitu. Semua posisi Semua gitu. posisi. Jangan kasih begitu, capek dia buktinya kemarin bang. Lawan siapa namanya tuh yang terakhir merah itu? Iya. Udah gimana ya? Udah capek kali ya, makin mereka tuh. Oke. Tapi untung sih jadi ngelawan Vietnam. Dia lebih cocok kayak yang pas lawan Arab Saudi gitu ya. Iya, Posisinya di situ ya. di situ aja biar nanti. Berarti Marcelino harusnya ditaruh di posisi itu pas waktu dia lawan Arab itu ya. Iya, di Winger ya. winger. Dia sebenarnya leluasa tuh pas waktu di lawan Arab tuh kita ngeliatnya juga pergerakannya Marcelino tuh efektif. Oke, dia ada ruang buat buka dia, ada. Tuh. Kalau Kelihatan kemarin juga bisa, mainnya. Kelihatan juga dia mainnya. Terus kira-kira menangnya berapa?
Sebenarnya nih kalau gue pengennya nih yang lamain si Robin Darus jangan main dulu biar Robin Darwis, dia oke. biar Indonesia bisa nggak kebobolan. Skor. Skornya 2-0 lah. 2-0. Tapi nggak ada Robin Darwis. Enggak ada Robin Darwis. itu. Padahal dia opsi Arham juga tuh, dia bisa Lemparan, Iya sih, lemparan jauh jauh. kalau ada dia kebobolan 1-2 pasti. Oke, 2-0 dari Aldi ya. Kalau buat dari Iman gimana? Gimana Bang? Itu apa namanya kira-kira prediksi line up terus menang kira-kira skor berapa kira-kira? Kalau menurut gua untuk menang juga masih bisa menang terus iya. tapi ada syaratnya. Kemarin kan gua lihat waktu lawan Laos tuh ada beberapa kesalahan juga lini belakang Bang. Iya. Waktu lawan Laos kalau nggak salah gua lihat performa Kakang tuh salah mulu, salah passing mulu. Makanya Sintayong kan marah-marah sama dia. Gimana gitu kan. Itu nggak ditunjuk. Iya, untuk ditonjok. Betul. Nah, itu jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan dari lini belakang, kemudian ya semua untuk harapannya bisa menang juga. Kira-kira skor prediksi? Kalau menurut gua sih 1-0 lah, tipis soalnya Tipis. Filipina juga Filipina kan? Iya, Filipina. Ya Filipina juga banyak pemain muda, terus motivasi mainnya juga Pemuda bagus. semua. Iya, kayaknya 11-12 kali ya sama Indonesia. Ya kalau menurut gua sih menang tipis lah 1-0. Iya benar setuju. Oke, kalau gitu teman-teman nggak usah lama-lama, kita yang penting kita bisa ngobrol. Kalau misalkan ada yang kurang atau yang mau ditanyakan, silakan komentar di kolom deskripsi dan jangan lupa bantu kita untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe teman-teman. Oke, untuk kali ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan makasih juga buat Aldi, buat Iman. Nah, kita ini bukan yang pertama tapi bakal seterusnya. Kita bakal menyajikan konten-konten yang menarik supaya kita bisa memberikan efek positif atau ya seenggaknya dengan ngobrol-ngobrol ini kita bisa memberikan support kita juga buat timnas ini, karena timnas Indonesia kita berharap di top level dan menjuarai kejuaraan ini. Oke, sekian dari kita guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya.